Jika ingin kompetisi berjalan dengan lancar, maka belajarnya jangan dipending mulu. Sampai H-1, H-2 baru belajar. Juara. Anda belum pernah mendapatkan juara dan Anda ingin menjadi sang juara. Hanya di sini Anda bisa mendapatkan metode-metode untuk meraih juara. Kita yang terlahir ke dunia ini sudah menyandang status sebagai sang juara. Mengapa demikian? Mari bersama-sama kita teliti pernyataan tersebut. Coba kita perhatikan. Kita manusia terlahir ke dunia sebagai individu yang terbentuk dari perpaduan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana satu sel telur diperebutkan oleh jutaan sperma untuk dibuahi. Pertemuan keduanya terjadi pada kompetisi yang paling hebat, itu di Tuban Pondovi. Kompetisi ini menuntut jutaan sperma untuk mampu bersaing sampai di finish terlebih dahulu. Namun, sampai sebagai yang pertama saja tidaklah cukup. Tetapi, kita juga harus mampu menembus sel telur hingga dapat membuahinya. Coba bayangkan, betapa hebatnya kita. Kita anggap saja pertandingan ini sebagai pertandingan lomba lari tingkat internasional. Bahkan, di perlombaan yang begitu sengit pun, kita sudah mampu melewatinya menjadi yang tercepat. Apalagi jika kita berhasil menembus pita yang menjadi titik perhatian. Sungguh luar biasa perjuangan kita, bukan? Saya dan Anda adalah pejuang yang handal. Hanya saja perjuangan itu tidak berhenti sampai di sini. Dalam mengembangkan potensi diri kita, kita harus bersaing lagi untuk mempertahankan gelar yang sudah kita sandang seperti yang saya uraikan di atas. Namanya juga hidup. Harus ada pahitnya dahulu. Hidup yang tak lekang dari kompetisi mengharuskan kita untuk tetap tekun dan berusaha agar kelak kita dapat menjadi teladan yang patut untuk dicontoh. Adapun beberapa metode untuk meraih juara sebagai berikut. Yang pertama, tekun dan berusaha. Untuk melangkah setapak, kita harus bertekun dan berusaha. Dengan berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Ibaratnya, sedang dalam situasi perperangan, kita harus dapat melindungi diri kita dari serangan musuh dengan cara berhati-hati dan mengeluarkan senjata yang kita miliki. Tipsnya, sebelum kompetisi dimulai, kita harus membuat skedul belajar dengan memberi porsi pada saat belajar. Memberi porsi pada saat belajar agar kita dapat menguasai satu persatu materinya. Jika ingin kompetisi berjalan dengan lancar, maka belajarnya jangan dipending mulu. Sampai H-1, H-2 baru belajar. Terlambat. Jauh-jauh hari kita sudah belajar. Ketika masanya datang untuk berperang, kita sudah siap. Tips yang kedua, kumpulkan niat dan tujuan. Dalam mengikuti suatu kompetisi, terkadang suatu hal yang dapat menghentikan langkah kita, namun pada dasarnya, jika kita sudah memiliki tujuan, maka berbagai hal yang dapat mengendorkan semangat kita untuk memenangkan kompetisi tidak akan menguncangkan niat kokoh kita. Yang ketiga, yakin pada diri sendiri. Optimis adalah suatu hal yang harus ada pada pendirian kita. Harus ada pada diri kita sendiri. Di mana optimis mampu memberikan kita semangat yang kokoh untuk mengikuti suatu kompetisi. Optimis selalu berhubungan pada kemampuan yang kita miliki. Sehingga sering sekali kita mengurungkan niat untuk mengikuti suatu kompetisi. Kita tidak perlu malu untuk kemampuan yang kita miliki saat ini.
Karena belajar itu tidak dibatasi waktu dan usia. Belajar lagi dan belajar terus. Katakan dengan lantang, aku pasti bisa. Yang keempat, berani gagal. Pejuang yang hebat adalah pejuang yang berani gagal, yang mana dia tidak malu kalah dalam pertempuran, dalam kompetisi. Tiap peserta berhak untuk menang dan berhak untuk kalah. Jika kita berada dalam posisi kalah, maka kita harus mampu menerima segala kekalahan dan belajar dari pengalaman tersebut dengan pandangan yang positif. Sorakan, maju terus. Yang kelima, untuk sampai pada garis finish, kita tidak hanya membutuhkan poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Kita harus ingat, setelah berusaha semaksimal mungkin, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah berdoa. Minta kepada Sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini, yang memutuskan semua kejadian, dan yang mengabulkan doa kita semua. Jika ditanya mengenai pengalaman menjadi sang juara, saya tak segan-segan berbagi berbagai tips kepada Anda semuanya. Saya pernah menjuarai perlombaan melukis antar sekolah pada saat menduduki bangku sekolah menengah pertama. Dapat pujian sebagai seorang siswa teladan masih utuh di ingatan saya. Sorayan dan senyuman yang dipaparkan kepada saya menambah semangat saya untuk menyadarkan saya bahwa perjuangan belum selesai sampai di sini. Saya mendapat peringkat pertama di kelas dari bangku SD, SMP, hingga tingkat SLTA. Waktu itu, saya sekolahnya di SMK Kejuruan. Siapa yang tidak senang, bukan? Peringatan, peringkat yang harus dipertahankan sampai tingkat pendidikan selesai merupakan hal yang begitu sulit bagi saya. Mendapatkan juara itu jauh lebih mudah dari mempertahankannya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, hasil tidak pernah mengkhianati sebuah usaha. Jadi, tetaplah berusaha dan jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa setiap usaha dan kerja keras hari ini tidak akan pernah mengingkari hasil akhir di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.